Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Back with me, Fast Topik di konten Bacot Bola. Ya, di konten Bacot Bola gue kali ini, gue bakal membahas ya tren beberapa bulan terakhir ya. Apalagi di dalam bulan Maret kemarin ini bener-bener banyak banget ya. Bukan banyak banget sih, beberapa. Tapi menurut gue cukup mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Yang dimana beberapa tim Liga 2 ini diakuisisi oleh seorang pengusaha atau tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Dan menurut gue ini akan menjadi sebuah tren positif yang bisa membangun industri sepak bola Indonesia ke depan. Dan tren ini diawali dengan pindahnya PSG Pati di akhir tahun 2020 ya. Karena di video ini gue bakal memaparkan ada 4 tim ya yang menurut gue bisa dikatakan yang paling serius untuk menghadapi Liga 2 di tahun selanjutnya. Atau mungkin ya di tahun ini, kalau misalkan tahun ini bener-bener terjadi nanti liganya udah jalan lagi Liga 2, ya mungkin menurut gue 4 tim ini yang akan bisa menjadi salah satu kekuatan baru, atau menurut gue bisa menjadi calon kuat yang lolos ke Liga 1 di musim depan. Ya, yang pertama pasti ada PSG Pati ya. PSG Pati yang tadinya berhome base di Gresik dengan nama Putra Sinargiri yang diakuisisi oleh perusahaan bernama Putra Savin Group. Akhirnya mereka berhome base di Pati. Dan tim yang kedua ini adalah Dewa United. Ya, Dewa United ini adalah tim baru ya. Muncul bener-bener viral kemarin di akhir bulan Februari ya. Ketika mereka mengakuisisi Matapura FC yang dikabarkan memang udah kolaps. Jadi ini salah satu bentuk penyelamatan klub ya, walaupun memang ini cara yang menurut gue secara pribadi gue nggak setuju karena merubah nama klub dan berpindah home base. Tapi ya kalau memang itu cara yang terbaik dan bisa menyelamatkan klub ya why not gitu ya, silahkan gitu. Apalagi kalau memang nanti Dewa United bisa benar-benar berprestasi dan menghidupkan industri sepak bola Indonesia. Dan selanjutnya ini ada Persis Solo ya. Ini sebenarnya kalau Persis Solo ini kita bicara soal tim tradisional ya, karena memang Persis Solo ini adalah tim salah satu pendiri dari PSSI ya, Asosiasi Sepak Bola kita Indonesia ya. Dan Persis Solo ini setelah bertahun-tahun memang menjadi sebuah klub yang kurang diperhitungkan di Indonesia ya. Walaupun dia sebagai klub yang bersejarah, klub legendaris, tapi dia hanya berkutat di kasta kedua Liga Indonesia. Dan yang terakhir kemarin yang paling hangat adalah Cilegon United, yang sebenarnya memang Cilegon United ini berasal dari Provinsi Banten ya, kota Cilegon, atau ya salah satu kota yang menurut gua tidak terlalu dominan di Banten gitu. Cuman karena ya di situ ada Tangerang ya, yang menurut gue bisa menjadi kota yang superior banget di Banten. Dan apalagi Cilegon United ini kalau derby ya, kalau derby saingannya ya Perserang-Serang gitu. Dan sebenarnya untuk permasalahan Cilegon United ini sudah sempat gue bahas di tahun lalu. Mungkin buat teman-teman yang masih ingat atau penonton lama gue bisa dibuka lagi di playlist Bacot Bola ya. Itu di Bacot Bola episode ke-8. Sebenarnya di konten Bacot Bola episode ke-8 itu concern gue adalah ngebahas tentang Persiram Raja Ampat yang ingin comeback lagi dan mentas bermain di Liga Indonesia, yang dimana di situ Cilegon United sebagai korbannya teman-teman. Ceritanya sih begitu ya kemarin, karena isunya adalah Persiram Raja Ampat ini yang akan comeback akan mengakuisisi dan mengambil slot dari Cilegon United. Dan menurut gua Persiram Raja Ampat ini bener-bener melihat sebuah celah yang terbuka ya oleh dari pihak Cilegon United, yang dimana mereka mempunyai masalah krisis finansial. Ini adalah permasalahan yang cukup akut di persepak bolaan Indonesia. Dan ini masih sebagai intro aja ya. Jadi untuk di video gua kali ini gue bakal bahas 2 klub yang spesifik banget ya, yaitu Persis Solo dan Cilegon United. Yang sebenarnya kemarin banyak banget juga teman-teman request yang, "Bang, bahas dong, ini Persis Solo nih udah dibeli nih sama putranya presiden nih, Kaisang," gitu. Maksudnya ya gue sih kemarin gak keburu-buru karena memang gue ada feeling aja ini kayak bakal ada pembelian lagi gitu. Dan ternyata bener ya, kemarin ada Cilegon United. Dan makanya ini gue kompilasiin aja jadi satu, gue ringkas biar teman-teman juga bisa nikmatin videonya secara nyaman, biar nggak kelamaan juga durasinya. Jadi langsung aja, yang pertama kita bahas dulu Cilegon United. Nah, Cilegon United ini menurut gue tim yang cukup menarik ya. Maksudnya walaupun dia bukan tim plat merah ya, bukan tim dari daerah, menurut gue yang tim yang ala-ala perserikatan. Cuman menurut gue Cilegon United ini adalah tim yang cukup eksis lama ya di persepak bola Indonesia, karena kita tahu juga mereka sempat menjuarai divisi bawah-bawah. Gue lupa tahunnya berapa, mungkin buat teman-teman yang ingat bisa tulis aja di kolom komentar. Karena ya memang gini, Cilegon United ini adalah tim yang bisa dibilang menjadi salah satu yang bisa membanggakan
dari Provinsi Banten ya, selain Perserang dan Persita Tangerang gitu. Dan kondisinya juga cukup miris teman-teman. Jadi di tahun lalu memang banyak banget permasalahan ya, apalagi masalah gaji ya, masalah dana yang udah gue tekankan tadi di awal. Dan ownernya sendiri Pak Yudi Afrianto juga sempat mengeluhkan ya dengan kondisi liga yang kemarin udah stuck, gak jalan, terus banyak mungkin pemainnya juga belum gajian. Dan menurut gue ya ini adalah salah satu bentuk penyelamatan. Dan kabar terbarunya kemarin adalah Raffi Ahmad yang mengakuisisi dari tim asal Banten ini. Dan sebenarnya di sini Raffi Ahmad nggak sendiri teman-teman, karena Raffi Ahmad ini ditemenin oleh Rudy Salim dan Doni Oskaria. Dan gini, siapa sih teman-teman yang nggak tahu Raffi Ahmad gitu ya, dan beberapa temennya ini gitu. Dan sebenarnya untuk Raffi Ahmad ya pasti kita tahu semua lagi ya, dia adalah salah satu artis ternama di Indonesia dan salah satu tokoh yang cukup terkenal banget lah di Indonesia. Dan untuk Rudy Salim ini adalah salah satu direktur di Renault Indonesia ya. Renault mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Renault ini kan perusahaan mobil gitu ya. Dan satunya adalah Doni Oskaria. Doni Oskaria ini kalau nggak salah CEO dari perusahaan Transcorp dan komisaris Garuda Indonesia. Ya menurut gue dengan nama-nama yang mentereng dan background mereka seorang bisnismen, yang menurut gue ini adalah masa depan yang cerah untuk Cilegon United ya. Asalkan mungkin saran gue adalah namanya nggak dirubah atau home base-nya nggak dipindah gitu ya. Dan gue harap sih Raffi Ahmad bener-bener bisa menjadi orang yang berperan dalam kemajuan sepak bola di Cilegon ya. Karena Raffi Ahmad sendiri katanya memang udah berencana bikin lapangan atau bangun SSB yang dia udah rencanakan dari tahun lalu ya, yang memang itu jadi salah satu cita-cita dia untuk bikin sekolah sepak bola. Dan yang bikin seru adalah keikutsertaan Christian Gonzalez dan Hamka Hamzah di project ini. Tapi sejujurnya gue nggak tahu peran mereka ini apa, dan untuk pembagian sahamnya sebenarnya gue juga belum dapat informasinya secara detail dan jelas. Cuman kalau Christian Gonzalez dan Hamka Hamzah mungkin kalau gue boleh simpulkan sendiri ya, mungkin nggak jauh-jauh dari seorang manajer tim atau staf kepelatihan gitu. Jadi itu yang menurut gue masuk akal ya, karena memang background mereka sebagai atlet sepak bola dan pemain tim nasional itu menurut gue posisi yang cocok untuk Christian Gonzalez dan Hamka Hamzah. Dan menurut gue publik dari Cilegon ini pasti patut berbangga ya, karena Raffi Ahmad ini bukan orang yang sembarangan gitu teman-teman. Bahkan perusahaan dia Rens Entertainment mensponsori salah satu tim Moto2 yang ada di MotoGP, yaitu Mandalika Racing Team SAG Team ya. Jadi ini salah satu tim yang cukup kemarin mencuri di GP Qatar ya. Karena gue juga ngikutin MotoGP juga teman-teman. Gue suka MotoGP duluan bahkan daripada di sepak bola. Dan ini langkah yang cukup bagus ya. Maksudnya Raffi Ahmad aja bener-bener support gitu ya. Maksudnya ini semoga bisa menjadi awal yang baik ya untuk masa depan sepak bola di Cilegon. Dan selanjutnya gue bakal bahas Persis Solo. Persis Solo ya, ini adalah kota yang menurut gua ya salah satu kota besar di Indonesia, tapi sepak bolanya beberapa tahun ini bener-bener meredup ya. Kayak gue menyayangkan banget gitu. Kenapa Persis Solo atau PSIM Jogja atau beberapa tim di kota besar di Indonesia itu kenapa di Liga 2 gitu. Padahal menurut gua secara basis fans itu mereka bener-bener layak di Liga 1. Dan itu doa gue ya, semoga kedepannya secepatnya Liga 1 diramaikan oleh tim-tim pendiri atau tim-tim legendaris di Indonesia gitu. Dan sejujurnya dari awal tadi sebenarnya gue pengen pakai jersey Persis Solo cuy, cuman jersey Persis Solo gue lagi di Jakarta gitu, jadi yaudah gue pakai baju seadanya aja. Dan gini, Persis Solo ini baru saja diakuisisi oleh salah satu putra Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Putra Pangarep ya. Ini salah satu putra presiden yang getol juga di dunia bisnis ya. Kita tahu beberapa usahanya yang cukup melejit dalam beberapa tahun terakhir, dan gebrakan dia untuk memiliki klub bola ini cukup mencuri perhatian publik ya. Apalagi sebenarnya kabar ini pun udah mulai dicium publik ya. Gue sendiri juga sempat mengikuti beritanya gitu, karena sebelum dia membeli Persis Solo, dia sempat juga tuh main ke markasnya Bali United, dan di situ dia berdiskusi langsung dengan CEO Bali United, yaitu Pak Yabes Tanuri, yang dimana Kaisang bercita-cita ingin memiliki klub sepak bola. Dan ya mungkin dengan dia mengabdi dengan kampung halamannya, dia bisa menghidupkan lagi tim sepak bola di kampungnya. Menurut gue ini salah satu gebrakan yang cukup elegan banget gitu. Apalagi posisi Kaisang sekarang di PT PSS atau Persis Solo Saestu, dia sebagai direktur utama cuy. Dan sebenarnya untuk kepemilikan saham sendiri, Kaisang ini tidak sendiri. Dia ditemani oleh Erick Thohir dan Kevin Nugroho. Dan kita tahu nama yang kedua tadi yang gue sebut adalah Erick Thohir. Dia juga memiliki 20% saham di Persis Solo. Ya, sekarang siapa yang meragukan kemampuan seorang Erick Thohir, yang dimana dia atau beliau berpengalaman di klub-klub internasional yang kita tahu
tahu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita flashback sedikit. Dia pernah menjadi salah satu pemilik dari DC United, salah satu tim MLS di Amerika, dan juga menjadi bagian dari Inter Milan. Dan Erick Thohir ini seingat gue dia juga menjadi salah satu orang yang penting atas terlaksananya Asian Games 2018 di Indonesia. Dan dengan track record itu kita simpulkan bahwa Erick Thohir sangat berpengalaman di dunia bisnis olahraga. Disinilah mungkin warga Solo atau warga Surakarta berharap besar bahwasanya tim sepak bola kebanggaannya bisa menjadi salah satu tim yang disegani di Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, bahwasanya Persis Solo ini adalah tim yang tim besar, harusnya nggak di Liga 2 cuy tempatnya cuy. Dan Kaisang pun juga berharap dan menargetkan Persis Solo ini tembus Liga 1 tahun depan. Dan ya sejujurnya walaupun dia juga realistis ya, maksudnya perjuangan untuk menuju Liga 1 itu nggak mudah, perlu perjuangan keras, banyak persaingan di Liga 2 gitu ya. Dan gue memprediksi bahwa 4 tim tadi yang menurut gue bisa dibilang cukup meyakinkan ya, walaupun tidak mengurangi rasa hormat di tim-tim lain yang dimana sebenarnya Liga 2 ini sebenarnya banyak tim yang bagus teman-temannya, kayak Sriwijaya, PSMS Medan, ada Mitra Kukar juga gitu, PSIM Jogja apalagi gitu. Jadi memang sebenarnya Liga 2 ini bisa dibilang persaingannya juga cukup ketat dan berat gitu ya untuk lolos ke Liga 1. Cuman dengan gebrakan-gebrakan dari beberapa tim ini yang baru pindah kepemilikan, menurut gue ini bisa menjadi sesuatu hal yang bagus. Dan apalagi ini bisa meremehkan kompetisi Liga 1 tahun depan atau ya next ke depan atau beberapa tahun lagi. Karena gue lihat juga malah beberapa tim Liga 1 ini ya sorry to say gitu, masih ada juga beberapa klub yang menurut gue mempunyai sistem manajemen yang buruk ya. Dan ini menurut gue kita harus aware bersama, kita harus care bersama bahwasanya ini adalah langkah yang bagus dan cukup bisa menggairahkan sepak bola yang profesional di Indonesia. Dan kabar terakhir ya, ini gue baru baca banget hari ini, kabarnya Kaisang dengan PT PSS-nya atau Persis Solo AS itu ingin mendaftarkan Persis Solo di IPO ya. Ini menunjukkan bahwa Persis Solo ingin melantai di bursa saham ya, karena kita tahu sejauh ini klub sepak bola di Indonesia yang melantai di bursa saham hanya Bali United. Apakah ini bisa menjadi tolak ukur sebuah klub itu sebagai klub yang profesional gitu? Ya menurut gue iya ya, untuk di industri yang modern seperti sekarang ini salah satu langkah yang cukup tepat. Tapi apakah ini bisa menjual sahamnya ke publik gitu? Tapi ya kita tunggu aja gitu. Intinya kabar ini pun sebenarnya masih desas-desus saja ya, dan mungkin ini kabar yang terbaru dari beberapa rentetan berita yang sebelumnya gitu. Makanya gue tuh kalau ngebahas, gue tunggu bener-bener berapa artikel atau berapa berita yang fix baru gue kumpulin. Jadi kalau di awal-awal tuh ya mungkin viral gitu, cuman menurut gue kayak kalau belum fix banget gue nggak bakal kasih infonya ke kalian teman-teman. Jadi ya info terakhir intinya gitu, Persis Solo ingin melantai di bursa saham. Kita doakan saja Persis Solo menjadi sebuah tim yang profesional kedepannya, bisa menyaingi Bali United atau bahkan tampil di Liga Asia. Oke? Dan mungkin sekian itu aja video gue kali ini, dan kalau kalian suka dengan video ini please give it thumbs up, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke teman-teman supporter, agar teman-teman kalian juga nggak ketinggalan info-info terbaru di konten-konten Bacot Bola. Dan berikan juga komentar kalian di bawah, berikan gua kritik dan saran, terserah apapun bebas, review jersey juga nggak apa-apa, konten-konten Bacot Bola silahkan juga. Kalau gua ada waktu juga gua bakal replay teman-teman, oke? Dan support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya, oke Bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik dan akun Instagram jualan gue di @freeshgoods dan @fresh.supply, oke? And I'll see you in the next video, oke? Ciao, bye-bye.